Dasar-dasar bahasa CISAF. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran video animasi ini yaitu untuk mengetahui struktur dan dasar-dasar pemrograman bahasa CISAF, mengetahui tipe data, variabel, dan operator. CISAF merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan Microsoft, kemudian dikembangkan di bawah pimpinan Ender Helgespie. CISAF adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam artian, bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk pemrograman server-side pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game, dan sebagainya. Selanjutnya, ada struktur program dalam bahasa CISAF. Di antaranya, yang pertama, resource atau library biasa disebut sebagai bagian deklarasi pustaka. 2. Namespace. 3. Nama kelas atau bagian kelas. 4. Deklarasi metode atau bagian fungsi. Dan yang kelima, ada metode ataupun komen. Struktur program yang pertama yaitu resource atau library biasa disebut sebagai bagian deklarasi pustaka. Struktur pertama ini merupakan pendefinisian library apa yang harus ada pada program kita atau library apa yang kita import. Ini adalah bagian paling atas dari program CISAF. Perhatikan contoh berikut. Pada bagian ini, kita menuliskan pustaka library yang dibutuhkan dalam program. Struktur program yang kedua yaitu namespace. Struktur kedua ini adalah nama dari project yang akan dibuat dan biasanya dibuat sebelum membuat program. 3. Nama kelas atau bagian kelas. Struktur ketiga ini berbicara tentang apa nama dari kelas yang kita buat dan bisa juga langsung diberi penanda seperti main class yang menandakan bahwa kelas tersebut kelas utama. 4. Deklarasi metode atau bagian fungsi. Struktur keempat ini merupakan pendeklarasian metode sebagai awalan untuk menjalankan metode atau perintah yang ada di dalamnya. Perhatikan contoh penulisan berikut. Pada bagian ini, kita bisa menuliskan fungsi-fungsi dari program. Fungsi yang harus ada di dalam setiap program adalah fungsi main. Struktur yang terakhir atau yang kelima yaitu metode atau komen. Struktur kelima adalah metode atau perintah yang kita berikan untuk dieksekusi oleh compiler. Dari struktur program CISAF tersebut, maka dengan membuat program dengan baik harus memiliki tahapan struktur atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam program dan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga bisa disebut dengan pemrograman terstruktur. Selanjutnya ada editor yang digunakan dalam bahasa CISAF, yaitu menggunakan Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi dan merupakan salah satu aplikasi editor yang dapat digunakan dalam membuat program bahasa CISAF. Adapun langkah-langkah untuk membuat proyek CISAF menggunakan Visual Studio. Yang pertama, pilih aplikasi Visual CISAF. Setelah itu, pilih Console Application. Selanjutnya, tentukan nama dan tempat penyimpanan file. Nah, setelah itu, tekan OK dan bisa memulai memasukkan program. Selanjutnya yaitu tipe data dan variabel. Yang pertama, ada tipe data. Tipe data adalah jenis-jenis data yang akan disimpan di dalam variabel, seperti data teks, angka, dan huruf. Jenis-jenis tipe data pada CISAF. String adalah tipe data yang berupa teks, contoh saya hebat. INT adalah tipe data yang berupa angka, contoh 3910. Float adalah tipe data yang berupa angka pecahan. Selanjutnya ada bols atau tipe data boolean yang hanya berisi true dan false. Variabel CISAF. Variabel adalah sebuah wadah penyimpanan data pada program yang akan digunakan selama program itu berjalan. Data atau nilai yang kita simpan dalam variabel akan disimpan dalam memori.
Semakin banyak variabel yang dibuat, semakin banyak pula ruang memori yang dibutuhkan. Variabel juga bisa disebut sebagai nama tempat untuk menggantikan alamat memori. Selanjutnya ada operator CISAF. Yang pertama ada operator aritmatika, selanjutnya ada operator relasi, dan operator logika. Yang pertama, operator aritmatika. Pada operator aritmatika ini digunakan untuk perhitungan matematis, seperti operator penjumlahan, operator pengulangan, operator perkalian, operator pembagian, dan operator sisa bagi. Selanjutnya ada operator relasi. Operator relasi digunakan untuk membandingkan dua buah nilai yaitu true dan false. Contoh operator relasi bisa dilihat pada gambar berikut. Dan yang terakhir ada operator logika. Operator logika digunakan untuk menghubungkan dua buah operasi relasi menjadi sebuah ungkapan kondisi. Hasil dari operator logika ini menghasilkan nilai numerik 1 true atau 0 false.